Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. Our eyes line up together. I can sense your horror. Though I'd like to see it closer. Ding dong, here I come to find you. Dan ini adalah kamar di mana pemilik lokasi ini atau pengusaha tanaman ini meninggal di lokasi ini, teman-teman. Dan gua akan ceritain kenapa dia meninggal dunia di kamar ini. Dan memang infonya si pengusaha tanaman ini meninggal dunia di kamar ini dalam keadaan pintunya tertutup. Bahkan ibunya atau istrinya bahkan anak-anaknya ini tidak tahu sama sekali kalau ayahnya meninggal di dalam kamar ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng gue di channel gue Pengusung TV. Oke teman-teman, hari ini gue lagi berada di sekitaran Boyolali. Dan saat ini gue sedang mengeksplor salah satu rumah pengusaha tanaman yang sudah 15 tahun terbengkalai. Dan kejadian apa yang ada di lokasi ini, mungkin gue akan eksplor aja di lokasi ini, men. Oke teman-teman, di depan gue ini adalah rumah pengusaha tanaman yang sudah 15 tahun ini terbengkalai. Dan lokasi tepatnya berada di daerah Boyolali. Kalian bisa lihat kan sekelilingnya rumah ini seperti apa kondisinya. Dan di sebelah kiri gue ini adalah tempat pelestarian tanamannya. Dan nanti tanaman-tanaman ini akan diimpor ke luar negeri dan juga dieksplor ke beberapa kota. Dan memang di sebelah kanan ini ada bangunan, dan bangunan ini adalah rumah karyawannya, dan rumah pengusaha tanamannya berada di tengah sana, teman-teman. Dan mungkin kita akan eksplorasi sekaligus bercerita kenapa rumah ini terbengkalai seperti ini, teman-teman. Dan sorry banget kalau suara kendaraan terdengar di video gue ini, karena memang tepat lokasinya ini di pinggir jalan. Dan kalian bisa lihat kan di situ adalah pinggir jalan menghubungkan ke bagian ke arah Semarang dan juga ke arah Solo. Dan kita akan eksplorasi ke sebelah sini ya, teman-teman. Dan memang halamannya cukup luas, teman-teman, di sana. Cuma di sana sudah ngeplong gitu kayak lapangan, dan mungkin kita akan masuk aja ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, ini bangunannya sudah hancur parah. Dan memang ini adalah ruangan atau bangunan untuk tempat tinggal para karyawannya, teman-teman. Dan di sebelah sini itu adalah ruang dapurnya ya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat kan, ini bagian dapurnya. Cuma memang sudah hancur begini, teman-teman, tuh atapnya. Dan kita lanjut aja ke bagian sini. Dan ini kayak ruangan gitu, teman-teman. Gue kurang tahu ini ruangan apa. Tuh. Dan ini juga ada bagian dapur. Tuh sama kayak bagian pertama yang tadi gue eksplor situ. Kan. Dan di sini ada ruangan, sama sih bentuknya kayak dapur juga nih, teman-teman. Nah, dan di sini kamar mandi, dan ini banyak banget barang-barang dan sampah-sampah yang ada di sini. Dan mungkin kita akan ke bagian bangunan yang sebelah sana ya. Lalu kita akan ke sana dan bercerita tentang peristiwa apa yang mengakibatkan
rumah pengusaha tanaman ini terbengkalai. Dan info yang gue dapetin kalau pengusaha tanaman atau juga pemilik rumah ini sudah meninggal dunia teman-teman. Dan kenapa dia meninggal dunia nanti gue akan ceritain aja pas gue eksplorasi ke dalam rumah pengusaha tanamannya. Dan di sebelah sini itu kayak tempat pembudayaan tanamannya juga sih, atau pelestarian tanamannya. Cuma gue kurang tahu juga nih. Gue akan kesini teman-teman. Dan seperti inilah kondisinya. Memang infonya kalau yang bagian sini itu untuk pertemuan atau tempat pertemuan orang-orang yang ingin membeli tanaman-tanamannya. Dan kondisinya saat ini seperti ini teman-teman. Sudah ditumbuhi semak-semak. Ini agak ngeri juga sih, gue takutnya ada Godzilla nempel di atas bangunan ini. Cuma gue harus berhati-hati untuk mengeksplor ke bagian sini ya teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian sebelah sana. Dan di sebelah sini nih ada sumur ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat kan? Ini ada sumur loh. Ini sumurnya tuh. Memang seminggu yang lalu bangunan ini sebenarnya nggak kelihatan ya teman-teman, karena memang banyaknya semak-semak yang menutupi bagian sumur bahkan rumah ini, sehingga nggak kelihatan sama sekali. Dan mungkin ada beberapa warga atau orang yang memanfaatkan rumput-rumput yang ada di lokasi ini untuk mengasih makan kambing atau sapi teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian sini ya. Oke. Dan ini kayak bagian kamar gitu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, kaget gua kira orang lagi duduk di sini. Tuh, ini kayak kamar gitu teman-teman, kan? Kayak kamar gitu bentuknya. Udah, kita bakal kesini aja ya. Dan ini juga tempat untuk pelestarian tanamannya. Dan memang hasilnya nanti akan diimpor dan juga akan diekspor oleh pemiliknya teman-teman. Dan sayangnya sekarang sudah terbengkalai begini saja. Dan nanti gue akan ceritain kenapa bangunan ini terbengkalai dan kejadiannya seperti apa. Gue akan bahas pas nanti eksplor ya teman-teman. Dari bagian kamar mandi. Dan sebelah sini bagian kamar mandi juga teman-teman. Tuh. Cuma di sini ada sumur ya. Tuh. Kan bisa ada sumur juga loh. Ya udahlah. Gue bakal lanjut ke bagian rumah pengusahanya. Gue mau tengok sebelah sini itu bagian apa sih? Oh, ini kayak tempat apa ya? Kayak ruangan gudang gitu ya? Atau mungkin ini tempat istirahatnya para karyawan yang ada di lokasi ini kali ya. Bisa jadi sih. Dan ini juga sama seperti ini teman-teman. Atau mungkin tanaman-tanaman yang sudah pantas untuk diimpor bahkan diekspor mungkin ditaruh sini. Atau bisa jadi ini tempat untuk menaruh bibit-bibitnya teman-teman. Dan sebelum pengusaha tanaman ini meninggal dunia, dulunya ada cerita yang membuat lokasi ini terbengkalai. Dan gue akan ceritain dari awal permasalahannya sampai lokasi ini terbengkalai.
Dan memang dulunya si pengusaha tanaman ini sudah membuat satu usaha seperti ini. Akhirnya dia memutuskan untuk join kepada temannya sendiri dan terciptalah usaha yang sebesar ini teman-teman, sampai banyaknya tanaman-tanaman yang bisa diimpor bahkan diekspor. Dan juga memang seiring berjalannya dengan waktu, si pengusaha tanaman ini membuat dirinya seolah-olah harus memakan semua hasilnya, dan si temannya ini merasa dirugikan. Akhirnya si temannya ini meninggalkan temannya atau si pengusaha tanaman ini meninggalkan dia sendirian, dan si pengusaha tanaman ini membuat lokasi ini menjadi banyaknya peminat dari seluruh kota bahkan seluruh negara teman-teman. Dan seiringnya berjalannya dengan waktu, ada seorang investor yang ingin menginvestasikan modalnya untuk si pengusaha tanaman ini supaya usahanya semakin maju. Dan nggak lama kemudian ternyata si investor ini merencanakan sesuatu, yaitu membuat si pengusaha tanaman ini rugi besar. Dan akhirnya memang niatnya investor ini untuk mencari modal atau mengkorupsi uang si pengusaha tanamannya ini, sehingga akhirnya si pengusaha tanaman ini rugi besar teman-teman. Dan memang gak lama kemudian diingatkan kepada istrinya kalau kejadian yang awal itu membuat si pengusaha tanaman ini mendapatkan karma. Dan akhirnya nanti gue akan ceritain di dalam ya kejadiannya nanti seperti apa dan kenapa rumah ini bahkan usahanya terbengkalai. Gue akan masuk aja ke rumahnya teman-teman. Oke. Dan di sebelah sana itu kayak tempat pembudidayaan juga ya, atau untuk melestarikan tanaman-tanamannya. Dan ini adalah bagian rumahnya. Kita masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasinya men, ini gue agak sedikit merinding untuk masuk ya. Karena apa? Karena ada satu kejadian yang tadi gue jelasin di pertengahan video, kalau pengusaha tanamannya meninggal di bangunan ini teman-teman. Kita masuk aja. Assalamualaikum. Dan ini bagian kamar ya teman-teman. Dan ini adalah bagian kamarnya juga. Mungkin kamar anaknya atau pembantunya. Dan kita kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesini. Ini agak merinding teman-teman. Ini di sini ada kamar. Ini juga di sini ada kamar. Kita akan cek dulu di sini. Dan ini bagian dapur ya teman-teman. Bisa lihat sendiri, ini bagian dapur. Dan di sebelah sini ada bagian kamar mandi ya teman-teman. Dan di belakang ini kayak halaman gitu, luas ya. Tuh, sampai sana-sana. Wow, ini keren. Dan kita akan ke bagian kamar ini. Dan ini adalah kamar di mana pemilik lokasi ini atau pengusaha tanaman ini meninggal di lokasi ini teman-teman. Dan gua akan ceritain kenapa dia meninggal dunia di kamar ini. Dan memang infonya si pengusaha tanaman ini meninggal dunia di kamar ini dalam keadaan pintunya tertutup. Bahkan ibunya atau istrinya bahkan anak-anaknya ini tidak tahu sama sekali kalau ayahnya meninggal di dalam kamar ini.
Akhirnya si anaknya ini merasa aneh kenapa ayahnya ini selama sehari nggak keluar-keluar, bahkan nggak keluar makan atau mandi sama sekali. Akhirnya pintunya didobrak oleh anaknya, dan anaknya ini melihat keadaan orang tuanya atau ayahnya telah tiada atau telah meninggal dunia. Dan setelah dia tahu ayahnya meninggal dunia karena meminum racun serangga, akhirnya ayahnya ini dimakamkan di dekat lokasi ini. Dan memang setelah lama kemudian lokasi ini ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan istrinya dan juga anak-anaknya, sehingga lokasi ini sekarang terbengkalai teman-teman, karena untuk menutupi utang dari suaminya tersebut. Dan memang di situ adalah bagian tempat untuk menanam atau pelestarian tanaman, dan gua akan ke situ aja teman-teman, biar kalian gak penasaran seperti apa bentuknya. Cuma gua nggak bisa terlalu masuk ke dalam ya, karena gue takut banget yang namanya ular, ya kan. Dan memang di sebelah sini itu ada sumur juga teman-teman, banyak banget di sumur. Oke, kita kesini aja. Beginilah kondisinya teman-teman. Ini memang fix di dalam sini ada ular, cuma gua nggak berani untuk masuk ke dalam, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Gue bakal tinggalin aja ya. Kalian bisa lihat kan, seperti inilah lokasinya. Oke, gue bakal keluar aja ya teman-teman dari sini. Dan seperti itulah cerita dari rumah pengusaha tanaman ini yang ada di daerah Boyolali. Dan mungkin cukup segitu aja eksplorasi gue di rumah pengusaha tanaman yang ada di daerah Boyolali ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bang Gosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share sebaik-baiknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata, nama gue Rusdi Ramadan selaku pengguna Bang Gosong TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat udah nonton video gue dari awal sampai akhir.